Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 4 Januari 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai dengan 44. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Aurelia PRR dari komunitas PRR Surabaya dengan tema Hati yang Menyapa. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk boleh merenungkan sabda-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami mohon bukalah mata hati kami untuk boleh mendengar, merenungkan, dan mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Teristimewa dalam memberikan cinta dan perhatian bagi orang-orang kecil yang ada di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai dengan 44. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajar banyak hal kepada mereka.
Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hati yang menyapa. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Ketika kepintaran manusia lewat ilmu dan teknologi semakin canggih dan mampu mengatasi persoalan hidup manusia, masih adakah hati yang bersembah kepada Allah sebagai pencipta alam semesta? Ketika semua pertanyaan kehidupan bisa terjawab oleh aplikasi Google yang tersedia dalam media komunikasi online, masih relevankah kitab suci yang menjadi ajaran keramat dalam masing-masing agama? Para sahabatku yang terkasih, hati adalah inti diri setiap kita manusia sebagai makhluk yang paling mulia dari semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Hati adalah gudang kebajikan yang mewarnai sikap dan tingkah laku kita manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan harian terdengar ungkapan, "Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya kasih? Dari mata kembali juga ke dalam hati." Inilah kuatnya sebuah hati dalam diri kita. Hati boleh dikatakan magnet yang mempunyai kekuatan maha dahsyat, tapi berbicara secara halus. Inilah suara hati yang juga dikenal sebagai suara Allah. Bacaan yang baru saja kita dengar bersama adalah tentang Yesus memberi makan kepada begitu banyak orang yang datang mendengarkan pengajarannya. Mereka datang kepada Yesus karena ia mempunyai daya tarik yang sungguh luar biasa. Kata-katanya yang sungguh bermakna dan memberi daya kehidupan. Kehadirannya sungguh menunjukkan tampil beda dengan para pemimpin atau figur lain yang pernah dilihat oleh banyak orang. Mereka datang kepadanya untuk mendengarkan pengajarannya. Ketika mereka mulai lapar dan tidak adanya makanan untuk mereka semua, hati Yesus pun tergerak oleh belas kasihan. Bertolak dari rasa hati yang berbelas kasih, Yesus menantang para muridnya untuk mencari solusi. Bertolak dari pola pikir manusia biasa, para murid menggunakan logika sederhana.
bagaimana mungkin kita bisa membeli makanan karena tempat ini jauh dari kampung dan kota? Demikian jawaban dari para murid Yesus. Ternyata Yesus mau memberikan solusi dari apa yang ada dalam diri manusia, apa yang dibawa oleh khalayak ramai. 5 potong roti dan 2 ekor ikan ada pada mereka. Bertolak dari roti dan ikan ini, Yesus lalu melakukan kontak dari hati ke hati, kontak dengan Bapanya di surga lewat doa, dan mujizat pun terjadi. Roti dan ikan menjadi banyak, bahkan ada sisanya. Mereka semua bisa makan sampai kenyang. Bagaimana pesan bacaan ini untuk kita semua? Kita baru saja melepas tahun 2021 dan sudah hari keempat memasuki tahun 2022. Bagaimana relasi hati kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang tinggal bersama dengan kita, rekan kerja atau siapa saja yang selalu kita jumpai setiap hari? Apakah kita sungguh menjalin relasi dan komunikasi dari hati yang ikhlas? Ataukah kita kadang berpura-pura lalu menghidupi spiritualitas lain di hati lain, di mulut lain, lain kata, lain punya perbuatan? Bila hal ini yang terjadi, maka siapa saja yang menjadi korban karena gaya hidup kita atau karena cara berpikir kita? Bapak Ibu, para sahabatku, kita baru memasuki tahun 2022. Kita baru memasuki kalender baru, belum sepekan. Untuk itu mari kita membenah diri, menata hidup kita, membina gaya hidup yang ikhlas dan tulus. Kita menjalin keselarasan relasi dan komunikasi dengan gaya spiritualitas baru. Hati oke, mulut oke. Kita menjalani tahun yang baru antara gaya baru, kata dan perbuatan baru. Semuanya kita upayakan untuk berjalan seimbang. Antara mulut dan hati sungguh terlahir keaslian diri dalam hidup bersama. Mari kita berharap dan memohon pada Tuhan, semoga Yesus yang baru lahir tetap menjadi Emmanuel, Allah beserta kita. Amin. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa kami yang telah Engkau pilih untuk menjalankan tugas tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi, tetapi selalu memberikan perhatian kepada orang-orang kecil yang menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang tidak punya siapapun dalam hidup mereka, mereka yang kesepian, ya Bapa, kami mohon kekuatan bagi mereka yang hidup sendirian, yang mengalami kesepian, yang seringkali kurang mendapat perhatian dari sesama. Kiranya Engkau hadir melalui siapa saja untuk memberikan pengharapan, kekuatan, dan sukacita bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon ketabahan, kesabaran, dan keteguhan iman bagi saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit. Semoga mereka mampu menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus di salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.